dulu. Pas lagi berbunga, pas hujan, kayaknya gagal lagi bunganya. Ajar bawah, biar tetap. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, pencarian 6 korban hilang yang diduga tertimbun material longsor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali dilanjutkan. Hujan deras yang turun sejak pagi menyulitkan proses pencarian korban. Seperti inilah kondisi tebing setinggi 50 meter yang longsor di Jalan Poros Desa Rompegading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Material longsor menimbun sejumlah rumah yang berada di bawah tebing. Ratusan petugas gabungan SAR TNI Polri telah berada di lokasi longsor dan melakukan pencarian 6 korban longsor yang dinyatakan hilang pasca longsor. Proses pencarian dilakukan dengan alat seadanya, sementara hujan deras yang turun di lokasi kian menyulitkan proses pencarian korban. Juga ada 3 rumah tertimbun dengan korban 6 orang, sementara pencarian baik dari Basarnas, Brimob, dari TNI dengan potensi besar lainnya. Untuk hari pertama kami di lapangan untuk situasi lapangan alat berat sementara bekerja dengan dibantu oleh unit-unit SAR bekerja secara manual. Diketahui Jalan Poros Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan antara Kabupaten Bone dengan Maros, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini proses pencarian korban dan pembukaan jalur masih terus dilakukan. Sementara itu pihak Polres Maros mengimbau kepada masyarakat untuk sementara tidak melintas di Jalan Poros Desa Rompegading. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran, pedagang di Pasar Sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengais sisa-sisa barang dagangan mereka. Kebakaran yang melalap ratusan kios ini membuat pedagang merugi hingga ratusan miliar rupiah. Pasca kebakaran ratusan kios pedagang kaki lima di Pasar Sentral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam, pedagang mulai mengais sisa-sisa barang dagangannya. Meski sudah dipasang garis polisi, pedagang tetap menerobos masuk untuk menyelamatkan sisa dagangan mereka dari kios yang terbakar. Para pedagang mengaku mengalami kerugian besar atas kebakaran yang terjadi. Habis. Habis ya? Iya. Kita jual apa di sini? Spray, sarung, karpet, sejadah, Al-Quran, mukena. Ada yang bisa diselamatkan? Tidak ada. Kebakaran hebat melumat ratusan kios pedagang di Pasar Sentral, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke kios-kios lainnya. Ratusan kios hangus hingga nyaris tak bersisa. Pemadaman dilakukan petugas Damkar Makassar dengan menerjunkan puluhan mobil pemadam kebakaran. Sejumlah pedagang mengevakuasi dagangan yang masih bisa diselamatkan. Akibat kebakaran menghanguskan ratusan kios pedagang tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca kebakaran yang melanda ratusan rumah warga di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, polisi menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Lebih dari 500 warga mengungsi akibat kebakaran yang terjadi pada Senin malam.
Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP di lokasi kebakaran Jalan Bangka Buntu 1, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan di lapangan akan diperiksa lebih lanjut di laboratorium forensik untuk mengetahui penyebab kebakaran. Polis lain dan dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Lab 4, laboratorium forensik. Untuk penyebab sendiri penyebab kebakaran. Sementara itu ratusan warga yang menjadi korban kebakaran kini mengungsi di masjid yang berlokasi tidak jauh dari rumah mereka yang hangus terbakar. Berbagai bantuan mulai berdatangan seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan bayi. Sebelumnya kebakaran besar melanda ratusan rumah warga di permukiman padat Jalan Bangka Buntu 1, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin malam. Akibat kebakaran, 83 rumah warga ludes terbakar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Albert Aris hadir sebagai saksi ahli di sidang pembunuhan Yosua. Saksi ahli yang dihadirkan terdakwa Richard Eliezer itu menyebut hasil uji kebohongan sah dijadikan alat bukti. Ahli pidana yang juga juru bicara RKUHP Albert Aris mengaku hadir tidak dibayar alias gratis. Dalam sidang hari ini Albert Aris mengutarakan soal hasil tes poligraf atau uji kebohongan para terdakwa. Menurutnya hasil tes kebohongan sah dijadikan alat bukti di persidangan. Adalah suatu perbuatan yang dilarang. Dan apa kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP. Alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya, ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawiskrah ya, sebagai alat bukti yang sah. Sebelumnya, pemirsa, dua saksi ahli yang dihadirkan terdakwa Ferdi Sambo mengklaim hasil tes kebohongan tidak bisa menjadi alat bukti. Dalam sidang kemarin, saksi ahli pidana Elwi Daniel menyebut hasil tes kebohongan menggunakan poligraf perlu dikesampingkan. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, ya, Perkap Kapolri, ya, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian?
Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut.